Oke, nah sebenarnya ini tadi udah dijelasin ya Kak Filza. Jadi ini tuh namanya programnya Mantra Perempuan. Jadi ini episode kedua. Episode pertama tuh kita udah pernah ngundang Teh Nisa. Nah dia yang bahas terkait ketahanan pangan. Nah sekarang karena kita lagi rame terkait Omnibus Law, jadi kita akan bahas terkait Omnibus Law. Nah kita sekarang kedatangan Kak Fatimah Filzah Izati. Jadi luar biasa banget nih Kak Filzah ini. Jadi kalau kalian belum tahu, kayaknya jarang yang belum tahu ya. Beliau ini penulis dan editor di Indoprogress, jadi bisa dilihat tulisan-tulisan beliau di sana. Juga beliau peneliti di LIPI ya Kak ya, Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bagian politik gitu. Kemudian juga Kak kita juga ngundang Kak Filza ini pas banget karena beliau masternya itu terkait dengan Labor and Social Movement and Development di SOAS University of London. Jadi ini pas banget kita ngundang Kak Filza begitu. Nah, sekarang mungkin aku kasih gambarkan dulu kali ya Kak ya. Jadi ya, kita ngobrolnya santai aja. sip. Nah, kita akan ngobrol terkait Omnibus Law. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita tahu semuanya tanggal 5 Oktober itu sebenarnya udah disahkan gitu ya Kak Filza Ya, terkait Omnibus Law ini, akan tetapi kemudian setelahnya dari tanggal 6 Oktober sampai sekarang saya lihat juga di beberapa grup saya itu masih banyak demo-demo gitu terkait Omnibus Law ini. Sebenarnya mungkin ada dua hal yang sangat ini ya, sangat disorotin gitu. Yang pertama yaitu terkait prosedur, sama yang kedua mungkin terkait ininya, isinya, substansi. Jadi secara prosedur itu kalau kita tahu Jokowi itu pernah bilang ya, omnibus itu harus 100 hari diketok gitu. Jadi itu kayaknya cepat gitu, harus selesai dengan cepat gitu. Jadi ini menjadi satu permasalahan. Kemudian yang kedua, masalah prosedur ini juga partisipasi publik juga sangat minim gitu. Jadi bahkan serikat buruh juga katanya cuma 2 orang ya Kak ya yang diundang, kemudian dan itu juga hanya dari kalangan tertentu gitu dari serikatnya. Nah oke, terkait ini dulu Kak, mungkin kita bahas terkait prosedur dulu ya, nanti mungkin ke dalam-dalamnya terkait hal-hal lainnya gitu. Nah gimana menurut Kak Filza terkait prosedur ini? Apa sih yang membuat prosedur omnibus ini jadinya kok aneh gitu? ya. Sebelumnya perkenalan Oh dulu ya. ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman Mubadala sudah mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol bersama Tia di acara ini. Teman-teman bisa memanggil saya Filza. Saya kebetulan studi saya di politik perburuhan, jadi bisa fokus di situ ya nanti perbincangannya. Prosedur benar seperti yang dibilang Tia. Jadi sejak awal memang hanya segelintir orang yang membicarakan ini, yaitu tepatnya di Kemenko Perekonomian, dan mereka merumuskan semua draft Omnibus Law ini di sana, dan kemudian pada bulan Desember mereka membentuk Satgas yang disebut dengan yang terdiri dari 127 orang, dan itu adalah perwakilan dari dan asosiasi pengusaha gitu. Oh ya. Jadi Satgas itu ditugaskan untuk memberikan feedback terhadap draft RUU Omnibus yang mereka sudah buat gitu, RUU Cipta Kerja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang partisipasi publik dalam hal ini masyarakat kelas pekerja secara luas itu dieksekusikan. Jadi hanya kepentingan segelintir kelompok, yaitu kelompok pengusaha, pemilik modal, atau biasa kita sebut itu adalah the 1% yang diwakili oleh RUU Cipta Kerja ini gitu. Dan kita sebagai kelas pekerja dieksklusikan dari pembahasan tentang RUU Cipta Kerja ini. Nah, kemarin beberapa hari lalu beredar di grup-grup WhatsApp ya, soal katanya DPR sudah memberikan ruang untuk partisipasi gitu. Nah, sebenarnya soal partisipasi ini yang seringkali disalahpahami gitu. Partisipasi dengan sosialisasi itu beda. Jadi ketika kita bahas tentang partisipasi, maka tidak boleh ada yang dieksekusikan dalam pembahasan. Nah, kemarin kita sudah melihat banyak kajian, banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang dieksekusikan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Misalnya kelompok disabilitas, kemudian yang paling besar juga ya sama yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kelompok kelas pekerja yang sangat berkepentingan terhadap isi dari RUU Cipta Kerja ini gitu. Jadi itu sih kalau misalnya DPR bilang bahwa mereka sudah melibatkan sudah Oh iya, membuka sudah ruang partisipasi, mengundang gitu ya. itu
sebenarnya partisipasinya bukan seperti itu. Mereka hanya menyosialisasikan apa yang sudah dikerjakan. Nah, sosialisasi dan partisipasi ini seringkali di mix gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa sosialisasi itu adalah bentuk partisipasi, padahal bukan gitu. Dan memang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan ini bukan cuma di RUU Cipta Kerja ya, tapi di banyak RUU lainnya kan memang jadi problem gitu. Karena misalnya kita misalnya punya mekanisme yang namanya musrembang gitu, musyawarah apa yang di tingkat wilayah itu kan seharusnya kebijakan itu dirumuskan dari situ ya, dari musrembang itu gitu, dari bawah ke atas gitu kan. Nah tapi kan kita bisa lihat kalau musrembang yang hadir adalah misalnya hanya perwakilan-perwakilan pengurus daerah, misalnya perwakilan RW atau yang lainnya, tapi juga tidak pernah ada rapat-rapat warga gitu. Jadi ini sebenarnya juga problem yang lebih struktural gitu, bahwa kalau dari sisi kesehariannya yang soal musrembang tadi, kita kan sekarang hidup di tengah masyarakat yang semakin teratomisasi, semakin terindividualisasi gitu. Dan kepentingan pembuatan jalan misalnya yang di dekat rumah, atau kepentingan membangun saluran untuk pembuangan air, pembuangan limbah dan lainnya, itu kan dianggap sebagai bukan kepentingan kita sebagai masyarakat gitu. Jadi makin terindividualisasi. Nah itu sebenarnya kemudian terus membuat kelompok elit yang ada di DPR, kemudian yang ada di pemerintah, yang juga hanya mementingkan kepentingan kelompok mereka gitu, itu jadi semakin langgeng gitu. Jadi ada dari tingkat kesehariannya, kemudian tingkat yang makronya seperti itu. Jadi memang PR banget sih partisipasi publik di demokrasi kita hari ini tuh gitu. Oke. Jadi sebenarnya mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa partisipasi publik ini masih sangat kurang gitu ya. Kalaupun ada, itu kebanyakan ngundangnya kelompok one person itu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi kalaupun dilibatkan itu adalah dengan mengeksekusikan yang lebih banyak gitu. Jadi yang dilibatkan hanya mereka yang punya modal, punya ya the so-called the 1% itu. Tapi kelompok kelas pekerja yang the 99% itu yang tidak dipedulikan gitu, yang dieksekusikan. Padahal mereka adalah yang akan sangat terdampak gitu ya dari omnibus itu, tapi mereka tidak diajak dilibatkan gitu. Gitu. Iya, betul. Oke, ini yang disabilitas juga menarik ya. Saya juga baru baca tadi di Twitter itu, katanya bahkan pembuatnya itu nulisnya itu bukan disabilitas tapi cacat gitu ya. Jadi ini sangat iya betul. Jadi ini sangat membuat pertanyaan banget. Nah, oke, mungkin sebelum lanjut katanya kita akan ada video dulu. Iya, nggak apa-apa. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer,
serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Keren videonya. Oke, mungkin lanjut aja ya Kak Filza ya. Iya, boleh. Oke, nah terkait cipta kerja ini kan sebenarnya pemerintah itu bilangnya bahwa kenapa melakukan ini namanya juga cipta kerja gitu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan katanya kita akan memperoleh bonus demografi yang besar. Tahun 2019 katanya ada 7 juta pengangguran, ditambah pandemi ini ada 3,5 juta pengangguran. Nah, menurut Kak Filza sendiri itu gimana tuh Kak? Alasan pemerintah itu? Ya, sebelumnya aku jelasin dulu dari ini kali ya, biar runut. Nah, jadi sebetulnya job creation atau cipta kerja yang ada di dalam RUU Cipta Kerja ini hanya digunakan sebagai pretext aja gitu, sebagai dalih aja gitu, untuk menciptakan lapangan kerja karena banyak pengangguran dan lain-lain. Tapi sebenarnya jiwa dari RUU Cipta Kerja ini sebenarnya bukan itu gitu. Kalau kita baca naskah akademiknya dan juga sebenarnya ini kan bukan hal yang baru-baru banget di Indonesia gitu. Jadi sebelum ada RUU Cipta Kerja ini, RPJMN kita, kemudian sebelum adanya Cipta Kerja ini tuh kita mengenal ada namanya MP3I kalau kamu ingat, Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia gitu ya kalau nggak salah kepanjangannya MP3I. Nah di MP3I itu semangatnya sama seperti RUU Cipta Kerja, ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka yang maha kuasa itu ya. Dengan meningkatkan investasi gitu kan, menciptakan iklim yang ramah investasi supaya yaitu meningkatkan perekonomian gitu kan, selalu kayak gitu. Nah sekarang ada kayak gini sebenarnya bukan hal yang baru gitu, jadi ini adalah kelanjutan aja sebenarnya, dan akhirnya dibuat undang-undang supaya mengikat semua orang gitu. Nah soal penciptaan lapangan kerja ini, mereka kan berasumsi bahwa dengan dibukanya investasi maka lapangan kerja itu akan tercipta terbuka, gitu ya, akan terbuka gitu. Nah kita bisa periksa sebenarnya. Jadi begini, ketika ingin membuka investasi, maka harus ada kan yang ditawarkan oleh Indonesia untuk investor gitu kan. Gampangnya kan gitu, ada yang ditawarkan gitu. Nah apa aja yang ditawarkan gitu? Ya pertama kemudahan perizinan gitu kan, termasuk izin soal lingkungan hidup gitu. Nah, ini adalah dampaknya ya pasti akan berdampak pada lingkungan hidup kita gitu. Sebelum ada undang-undangnya aja, udah banyak kan diterabas soal AMDAL dan lain-lain gitu, banyak banget. Kita misalnya juga bisa kenal perjuangan ibu-ibu Kendeng, kalau ingat gitu kan, soal pembangunan pabrik semen 2016 gitu.
kemudian jadi assessment soal lingkungan hidupnya nggak lengkap gitu dan lain-lain. Nah kemudian yang kedua adalah mengurangi labor cost gitu. Jadi harus upahnya itu harus rendah gitu. Upah buruhnya harus rendah, kemudian sistem kerjanya harus fleksibel, easy firing dan easy hiring supaya bisa menarik minat investor untuk berinvestasi kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi adalah di dalam pengurangan labor cost ini Indonesia juga harus menawarkan bahwa selain upah buruhnya bisa rendah, sistem kerjanya bisa fleksibel banget, bisa mudah direkrut dan mudah dipecat, juga kalau ada resiko-resiko kerja itu ditanggung sendiri oleh buruhnya gitu. Nah, yang ketiga adalah mengurangi atau menghambat aktivitas berserikat. Nah, pengurangan aktivitas berserikat ini sangat krusial perannya dalam menentukan minat investasi tadi ya. Karena ketika misalnya buruh tidak berserikat atau ya hanya sedikit yang berserikat, maka hanya akan sedikit orang saja, sedikit pekerja saja yang protes tentang kondisi kerja yang buruk kan gitu. Jadi ini syarat-syarat ini, kondisi-kondisi ini yang adalah konsekuensi logis dari ketika ingin menciptakan iklim yang ramah investasi tadi gitu. Nah, oleh karena itu, kalaupun lapangan kerja itu tercipta, maka lapangan kerja itu akan tercipta di atas kondisi kerja yang tadi gitu. Easy firing itu ya? Iya, easy firing, easy hiring gitu. Jadi ketika kerja mendapatkan seorang misalnya yang belum bekerja gitu, tenaga kerja cadangan itu akhirnya mendapatkan pekerjaan, ya dia melalui sistem kerja yang tadi easy hiring, easy firing. Jadi lapangan kerja tercipta di atas terciptanya pengangguran baru gitu. Dan juga tidak ada jaminan kerja dan kepastian kerja atau pelindungan kerja apapun, karena tadi kan upahnya rendah, kemudian tingkat kesejahteraannya rendah. Bukan hanya upahnya rendah, tapi juga tadi ya kondisi kerjanya juga tidak memberikan perlindungan, karena kan akan semakin mudah dipecat dan semakin mudah direkrut gitu. Salah satu bentuknya misalnya dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Nah sekarang sebelum disahkan aja udah banyak kan, udah marak. Banyak banget itu ya, di Cikarang dan lain-lain. Iya, bukan hanya di manufaktur ya. Jadi ini juga ini juga PR sih sebenarnya, karena ketika bicara soal buruh atau bicara soal kelas pekerja, masyarakat itu kebanyakan masih menganggapnya itu hanya buruh manufaktur. Iya. Semua kita ini yang di semua sektor ya kelas pekerja gitu kan. Nah itu yang yang ya sistem kerja kontrak outsourcing ini ya berlaku di semua sektor, bukan cuma di manufaktur. Bisa dicek kan, misalnya di perkantoran, kemudian di sektor jasa. SCBD itu ya? Iya, di perkantoran yang di sektor jasa, misalnya di sektor perbankan, you name it lah, semua sektor udah menerapkan sistem kerja kontrak outsourcing gitu. Nah, apalagi dengan disahkannya undang-undang ini gitu, tentu akan semakin marak gitu kan, dan ini yang jadi kekhawatiran gitu, karena sejak dulu di Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan kan diatur bahwa sistem outsourcing itu dibolehkan asalkan tidak di core produksi gitu kan. Tapi itu aja dalam implementasinya masih banyak yang di core produksi gitu. Nah, apalagi kalau di Cipta Kerja ini tidak dibolehkan di semuanya ya. Nah, berarti di semuanya bisa gitu. Jadi lebih savage lagi gitu. Nah, terus itu yang soal kemungkinan penciptaan lapangan kerja itu ya. Karena kalau menurut saya sih itu hanya dalih aja gitu, bahwa mereka ya ini pasti akan menciptakan lapangan kerja demi akan membantu UMKM dan lain-lain gitu. Nah, tapi ya itu tadi mungkin saja lapangan kerja tercipta, tapi kalaupun ada gitu ya di atas kondisi kerja yang seperti tadi gitu. Iya, dan tingkat kesejahteraan yang rendah dan lain-lain gitu sih. Oke. Jadi mungkin ada dua ya yang aku dapat harus digarisbawahi, bahwa ya mungkin itu akan membuka lowongan kerja yang baru, akan tetapi juga akan menimbulkan masalah-masalah yang lumayan, bukan lumayan lagi ya, lebih besar gitu ya, kayak misalnya pengangguran yang lebih mudah, kemudian easy hiring, easy firing itu, kemudian juga, dan perlu digarisbawahi juga bahwa kita semua adalah buruh selama kita masih menerima gaji gitu ya Kak ya. Bahkan mungkin ya kita semua buruh. Saya juga buruh. Iya. Iya, bahkan suka ada yang ini kan salah paham gitu, bahwa tadi ya soal sebelumnya soal yang penciptaan lapangan kerja itu juga kalaupun tercipta ya, karena
pada kenyataannya itu juga belum tentu tercipta betul. baru gitu. Jadi kalaupun ya kayak gitu. Nah terus yang soal padat tadi modal itu ya, padat modal, padat tergantung karya. industrinya juga gitu. Nah terus yang tadi soal buruh ya, soal bahwa kita semua buruh gitu. Nah sering kali disalahpahamin bahwa mereka yang berdagang, misalnya yang berjualan kecil-kecilan gitu, sering ya kita kan pengusaha gitu. Ini sebenarnya salah paham gitu. Kalau yang berdagang kemudian yang punya usaha kecil-kecilan ya belum bisa disebut sebagai pengusaha. Kelas pengusaha gitu. Mereka semua ada part dari sebenarnya dari rakyat pekerja gitu, karena mereka bergantung kan sama barang-barang yang diproduksi oleh kelas pekerja yang lainnya. Jadi mereka juga tidak memanufaktur barang mereka sendiri gitu. Maksudnya mereka tidak memproduksi mempunyai alat-alat produksi untuk membuat barang-barang sendiri gitu. Jadi biasanya kan juga menjual kembali barang, misalnya kalau di online shop gitu kan, jadi reseller atau jadi dropshipper atau misalnya berjualan kecil-kecilan, ya mereka sebenarnya part dari rakyat kerja sebenarnya gitu, bukan kelas kapitalis yang kemudian kayak kita beda kelas gitu, kita tuh pengusaha, enggak juga gitu. Kalau pengusaha ya dia punya alat produksi, terhadap alat produksi yang bisa menentukan hajat hidup orang banyak. Nah kalau pedagang-pedagang kecil, terus mereka yang berjualan untuk kecil-kecilan biasanya kan kebanyakan juga survival aja gitu, bukan untuk menjadi taipan gitu. Sangat sedikit sekali lah yang seperti itu gitu sih. Oke, jadi mungkin perlu digarisbawahin juga ya, kalau mungkin pedagang-pedagang kecil juga selama mereka belum punya alat produksi yang bisa memasifkan banyak massa gitu, itu juga bisa disebut buruh gitu ya Kak ya? Iya, karena mereka juga tidak kebanyakan, misalnya saya kasih contoh yang berjualan gitu ya, berjualan entah di media sosial atau entah di yang offline gitu ya, yang warung-warung segala macam gitu, ya belum bisa disebut sebagai kelas kapitalis gitu, karena mereka tidak memiliki akses terhadap alat produksi seperti misalnya kelas kapitalis yang mereka punya itu gitu. Jadi ya jadi bisa dibilang ya mereka part of rakyat pekerja gitu sih kalau aku mau. Karena banyak ya di media sosial bilang bahwa kalau nggak mau ini ya makanya jadi pengusaha gitu ya. Nah ini yang juga ini ya perlu diinikan ya. Diskusikan. Oke. Iya. Nah terus juga Mbak SCBD juga kadang banyak yang bilang bahwa saya mah bukan buruh gitu, itu bukan urusan saya gitu ya. Iya, banyak mas-mas SCBD juga. Jadi yang minyak wanginya ini. Iya, jadi banyak yang, karena kan memang dalam sejarah kita ya di Indonesia ini kan ada pendepolitisasian rakyat di masa Orde Baru. Jadi kata-kata buruh itu yang sangat politis sebelum masa Orde Baru, karena mereka sangat berpolitik dan mereka bisa mengubah kondisi kehidupan kelas pekerja. Maka Orde Baru kan sangat takut dengan itu. Jadi kata buruh itu dihilangkan, diganti jadi karyawan gitu tahun 80 kan. Dan mereka menekankan bahwa ya buruh itu adalah pekerja yang kasar, rendah gitu kan. Makanya orang jadinya mengasosiasikan sampai sekarang masih ada juga banyak yang menganggap buruh itu ya pekerja pabrik, pekerja konstruksi yang buruh kasar. Nah sementara kalau saya di AC di kantoran bukan buruh gitu. Nah ini yang sebenarnya rentetan sejarah juga, dan sayangnya itu terus dilanggengkan kan sama sistem pendidikan kita, sama media gitu. Jadi sama pemerintah gitu. Jadi itu yang membuat sampai sekarang masih ada yang menganggap bahwa dirinya tuh bukan buruh atau kelas kerja, padahal sebenarnya mereka adalah buruh atau kelas pekerja gitu. Nah, ini yang perlu terus disuarakan sih gitu. Oke, ya, berarti menarik banget nih. Jadi sebenarnya kata buruh itu juga mengalami depolitisasi ya Kak ya, gara-gara Orde Baru itu karena. Iya. Oke. Nah Kak, tadi udah serem banget ya, kita udah bahas terkait Omnibus Law. Kira-kira menurut pendapat Kak Filzah, apa sih yang melatar belakangi hal tersebut gitu? Kenapa pemerintah mau cepet-cepet gitu? Bahkan ini kurang dari 1 tahun kan ya, kemudian Jokowi juga minta 100 hari segera selesai gitu. Nah itu kira-kira apa sih Kak yang
kalau cuma untuk 1% gitu ya, 1% people gitu, itu kan kayak nggak masuk akal banget gitu. Iya, jadi seperti yang aku udah singgung dari awal ya, jadi tadi aku ya udah yang udah disinggung dari awal bahwa apa namanya, ya ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Selalu agenda pemerintahan kita dari masa ke masa setelah 65 itu kan adalah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tadi gitu, si angka maha kuasa yang 6%, 7%, entahlah berapa itu gitu. Nah, tanpa mempedulikan apa sih yang ada di balik angka-angka itu gitu, yaitu kondisi rakyat kebanyakan, kelas masyarakat kelas pekerja ini yang the so-called 99% ini yang kebanyakan ya menderita gitu di bawah sistem kerja yang buruk, di bawah ketiadaan perlindungan sosial dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu. Dan kenapa itu dipercepat kalau analisisku adalah karena memang ini salah satu agenda utama dari pemerintahan yang sekarang gitu. Jadi memang itu kalau kita ingat pidatonya Presiden tanggal sekitar bulan Oktober tahun lalu memang ingin menciptakan iklim yang ramah investasi tadi dan ingin mengesahkan undang ini cepat-cepat kan. Tadi yang Tia udah singgung di awal dalam waktu 100 hari ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang ini memang harus dikebut gitu kayaknya gitu kan. Jadi memang kepentingan the so-called the 1% tadi itu yang selalu jadi prioritas memang sejak lama gitu. Nah, tadi mungkin aku jelasin dulu kali ya. 1% ini adalah kepentingan mereka sekelompok elit yang memiliki modal, yang memiliki alat produksi, yang memiliki akses terhadap kepentingan, yang memiliki akses politik, akses alat produksi tadi yang akhirnya menentukan kehidupan banyak orang gitu. Nah, itu yang the 1% ini, mereka yang ada di Senayan termasuk, mereka yang ada di pemerintahan yang sekarang kayak gitu. Mereka yang orientasi kepentingannya untuk membela kepentingan akumulasi kapital gitu. Nah, sementara kalau yang the 99% itu adalah rakyat kita semua, rakyat kebanyakan yang kepentingan kita adalah ingin hidup dengan damai, sejahtera gitu kan. Tidak dirugikan oleh mereka yang ingin merusak lingkungan, ingin merusak kehidupan kita the 99% ini kayak gitu. Oke, menarik banget nih Kak. Jadi intinya bahwa sebenarnya ada beberapa, bahkan kalau seandainya kita lihat di DPR juga sebenarnya katanya itu banyak juga pembisnis ya Kak ya di sana. Iya, malah data yang terbaru kan bilang bahwa mayoritas ya memang pebisnis, memang pengusaha gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah yang mereka representasikan adalah kepentingan mereka, kelas pengusaha ini gitu, kelas pemilik modal ini gitu. Karena misalnya seperti misalnya gini ya, logikanya patriarki itu kan korbannya laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kan masih banyak juga perempuan yang patriarkis gitu. Betul. Jadi yang penting adalah selain kehadiran sebagai perempuan, tapi perspektifnya juga harus membela kepentingan perempuan kan gitu kan. Nah, di DPR itu sekarang mereka sudahlah pebisnis, kepentingannya pun mewakili pebisnis. Jadi kebalikan dari yang ideal tadi soal perlawanan kita terhadap patriarkis gitu. Jadi di DPR itu ya kayak gitu kondisinya sekarang gitu. Apalagi partai-partainya juga dimiliki oleh segelintir orang aja kan. Iya, betul. Aja kan kayak gitu. Ya, belum ada partai untuk serikat buruh gitu ya Kak ya? Iya, belum ada partai yang benar-benar dimiliki oleh kelompok rakyat kerja kita semua ini gitu, belum ada kayak gitu. Karena memang undang-undang kepemiluannya juga PR dan lain-lain. Jadi memang banyak banget ya bolong-bolong di demokrasi sekarang ini gitu. Jadi bingung ya, kita banyak harus perbaikan gitu. Oke, Kak Filza, sebelum lanjut lagi ini sebenarnya kita akan ada video lagi. Jadi kita ya boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan Bang Dul. Salli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa
والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجندنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء Oke, nah Kak, tadi kan udah disinggung tuh secara garis besar. Nah, kemudian mungkin kita bakal masuk kali ya ke kayak kan sebenarnya banyak banget ya pasal yang merugikan gitu. Kayak yang tadi sebenarnya Kak Firza udah bilang kayak merugikan lingkungan, AMDAL itu jadi minimum gitu ya. Kemudian juga iniin pekerja gitu ya. Kayak saya udah catat nih pasal 88 poin A dan B. Biasanya itu banyak karena itu pasal berapa tuh gitu. Itu kan katanya kerja itu dihitung berdasarkan satuan waktu gitu ya dan satuan hasil gitu. Nah, nah menurut Kak Firza sendiri ini gimana ya Kak ya, maksudnya kan ketika kita bilang begini kemudian pemerintah tuh bilang wah ini hoax gitu. Ya sih, pemerintah tuh bahkan di DPR RI itu ada tulisan ini hoax, apa aja yang hoax di ini. Nah, menurut Kak Firza sendiri itu gimana gitu? Dengan pasal bermasalah, tapi kemudian ketika kita bilang terkait itu malah dibilang kita menyebarkan hoax gitu. Ya, itu tadi. Jadi itu kan strateginya mereka untuk gaslight rakyatnya gitu ya. Jadi sampai udah disahkan pun masih beredar kan naskah-naskah yang katanya ini yang resmi, itu yang resmi. Gitu. Jadi makanya kalau saya sendiri nggak mau terjebak sama pasal per pasal gitu, tapi kita lihat aja jiwa dari undang-undang ini gitu, bahwa Ciptaker ini adalah ingin memangkas hak-hak dasar buruh gitu, dan dia ingin memangkas juga proses-proses yang dibutuhkan untuk suatu bisnis bisa beroperasi dari sisi lingkungan hidup gitu. Mereka ingin melonggarkan itu gitu. Jadi kalau aku nggak mau terjebak di pasal per pasal gitu, karena pada akhirnya kan kita juga nggak tahu yang di DPR disahkan itu naskah yang mana juga nggak tahu gitu. Memang mereka tidak terbuka itu, nggak demokratis gitu kan dalam membuat undang-undang ini gitu. Makanya kita misalnya pegang aja berdasarkan draft yang kita terima dari tanggal berapa gitu ya, kita pakai yang itu aja gitu. Dan itu nggak bisa dibilang hoax karena memang ada draftnya gitu. Dan beredar luas di masyarakat gitu. Dan itu kalau misalnya dibilang hoax sama mereka, ya mereka sendiri yang menggaslight, sebenarnya gaslighting rakyatnya gitu. Sementara kan kalau naskah akademiknya sendiri cuma ada satu kan, dan kita bisa lihat kok dari naskah akademik yang menurut saya sih sangat kurang lah ya gitu, untuk bisa dibilang sebagai naskah akademis itu
ya intinya adalah ingin dua hal tadi gitu. Dan ketika misalnya pasal-pasalnya, kata-katanya diubah jadi terlihat lebih indah, jadi tidak akan mengurangi esensinya juga gitu. Nah, contohnya tadi yang soal pasal dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil gitu. Nah, kalau dibaca secara letter luck aja kayak gitu ya, mungkin apa masalahnya gitu? Nggak ada masalah, tapi kita teliti lagi gitu dengan lebih jauh gitu, bahwa ketika misalnya upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, ada beberapa konsekuensi yang harus dialami gitu. Yang pertama adalah soal bahwa ketika ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, maka upah itu akan ditetapkan semakin orang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, maka upahnya akan semakin tinggi gitu kan. Lomba-lomba untuk bekerja sebanyak mungkin gitu, mengabaikan kesehatan fisik, mengabaikan kesehatan mental gitu, supaya penghasilannya lebih banyak kayak gitu. Karena kalau kurang jam kerjanya berarti penghasilannya akan lebih sedikit. Ketika didasarkan pada satuan waktu dan hasil, maka ketika hasilnya belum terjadi gitu, maka kelebihan sisa jam kerjanya juga tidak akan dihitung sebagai lembur, tidak akan dihitung sebagai kelebihan jam kerja yang lembur itu tadi gitu. Sehingga orang akan semakin ada di dalam kondisi kerja yang berbahaya gitu. Karena kan kalau lembur itu berarti kerja melebihi jam kerja yang umum gitu kan, yang 8 jam kerja itu gitu. Nah, kemudian untuk perempuan misalnya ketika satuan kerja ketika kerja upah didasarkan pada satuan waktu dan satuan kerja, maka nanti cuti-cuti seperti cuti haid, kemudian cuti melahirkan, hamil melahirkan pun ya tentunya memang dalih pemerintah adalah kita tidak mengurangi cuti kok gitu kan. Tapi kalau sistem pengupahannya seperti itu, maka kemungkinan ketika tidak melakukan pekerjaan gitu karena dihitung berdasarkan satuan waktu dan hasil, berarti tidak dibayarkan dong cutinya, atau kemungkinan juga tidak diambil cutinya karena ya udahlah demi mengejar upah gitu, jadi diabaikan aja hak-hak kesehatan reproduksinya gitu. Jadi itu sih, jadi maksudnya ketika kita membaca pasal tentunya tidak cukup membaca kata-katanya saja gitu, tapi diimbangi dengan kondisi empirisnya seperti apa, dan kemudian kita baca gitu konsekuensinya akan seperti apa gitu. Nah, terus ada juga pasal misalnya, aku nggak inget sih pasal-pasalnya karena banyak banget versi ya, nomor-nomornya nggak inget, tapi ada yang menyatakan bahwa misalnya seperti ini, ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, sakit akibat kerja dan lain-lain, maka perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dibaca dengan cara harfiah aja tuh udah menimbulkan tanda tanya gitu. Kok bisa orang kena kecelakaan kerja, kena sakit akibat kerja malah di PHK, bukannya gitu. Bukannya dilindungin, bukannya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab gitu. Nah, itu kan yang jadi jadi persoalan gitu. Dari pembacaan itu tadi gitu, yang kalau dibaca ada yang harfiah aja udah bikin kening mengkerut gitu kan. Nah, apalagi yang kalau kita terlihat lebih jauh tuh sebenarnya konsekuensinya lebih bahaya lagi gitu. Terus misalnya soal yang sistem alih daya tadi outsourcing. Alih daya. Itu kan katanya di dalam draft setidaknya tanggal 5 Oktober ya yang saya baca. Itu kan disebutkan bahwa tidak ada lagi pengaturan untuk kecuali di core produksi. Nah, seperti yang kita udah singgung dari awal kan, udah diatur di core produksi aja banyak dilanggar. Nah, apalagi kalau ini nggak diatur. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi selain kita jangan membaca pasal per pasal itu satu persatu dipisahkan dari yang lain, tapi juga dibacalah dengan memikirkan di konsekuensi di lapangannya seperti apa gitu, konsekuensi nantinya di implementasinya akan seperti apa kayak gitu sih. Oke. Ini menarik banget Kak. Jadi kemarin juga Mubadalah pernah ngangkat terkait itu tuh Omnibus Law yang cuti HI dan cuti melahirkan kan dibilang sama DPR itu nggak dihapus gitu. Padahal kan memang di pasal 88 itu ya, yang poin A dan B kalau nggak salah itu juga kan disebut satuan waktu dan satuan hasil. Implikasinya bisa ke sana gitu ya. Bisa orang-orang yang habis melahirkan dia nggak mikir buat istirahat gitu ya, nggak mikir buat karena ya tadi daripada kurang penghasilan mendingan nggak cuti deh gitu kan, atau sebaliknya ketika pun ngambil cuti ya nggak dihitung kan,
Bisa jadi mungkin selain nggak dibayar malah diberhentikan atau apa. Nah, yang kayak gini-gini ini kan permainan kata-kata dari dari pembuat rancangan undang-undang untuk seolah-olah kita itu tidak akan mengerti gitu. Padahal ya tentu saja bisa dipahami dengan mudah gitu, konsekuensi logisnya akan seperti itu gitu. Dan soal yang tadi sistem kerja yang easy hiring memang itu yang jadi nafas di dalam ini ya, di dalam RUU Ciptaker ini gitu. Karena dengan sistem kerja yang seperti itu, yang easy hiring ya tentu saja hak-hak pekerja itu akan semakin terabaikan, akan semakin berkurang gitu. Dan dampaknya juga soal serikat ya. Jadi kalau buruh dengan mudah direkrut dan dikeluarkan atau dipecat gitu, maka ya susah kan untuk berserikat gitu, karena betul. susah untuk menentukan misalnya saya harus berserikat di mana dan seperti apa gitu, di level sampai ke sana gitu. Jadi konsekuensinya bukan hanya di kondisi kerja tapi juga di soal berserikat yang sangat krusial buat perjuangan gitu, karena kalau tanpa berserikat ya kondisi kerja tidak akan bisa lebih baik kan kayak gitu. Betul. Jadi ini udah kelihatan banget ya nafasnya bahwa serikat juga berusaha dihancurkan gitu oleh RUU ini gitu ya. Benar, karena misalnya ada klausul tentang ini upah minimum ditentukan oleh gubernur gitu. Gubernur. Gitu. Terus nanti di bawahnya ada lagi turunannya diatur oleh peraturan pemerintah dan lain-lain gitu. Nah, itu kan celah banget untuk pada akhirnya sebelum ada undang-undang ini pun keterlibatan serikat buruh di Dewan Pengupahan misalnya itu sangat terbatas kan. Nah, dengan adanya ini berarti semakin nggak ada lagi dong gitu. Dan itu yang bahaya juga gitu. Oke, itu menarik banget tuh Kak, yang upah bisa berdasarkan gubernur gitu ya. Jadi nggak melibatkan si buruh gitu sebagai orang yang melakukan. Dan nanti di pasal lanjutannya lagi, at least ini draft 5 Oktober ya, kita ngomongin draft 5 Oktober. Itu ada soal struktur dan skala upah ditentukan oleh pengusaha berdasarkan produktivitas mereka. Nah, ini kan celah banget bahwa nanti pengusaha bisa berdalih, oh ya di pabrik saya atau di perusahaan saya struktur skala upahnya serendah ini karena kita nggak mampu gitu kan. Karena berdasarkan kemampuan kita. Nah, ini kan gimana ya gitu. Sangat merugikan pasti gitu. Karena kan kepentingannya pengusaha ingin nyari profit, ingin akumulasi kapital gitu kan. Sementara kalau kelas pekerja, kepentingannya buruh ya ingin hidup sejahtera kayak gitu. Jadi itu yang tricky banget ini kan. Pasal per pasalnya itu kalau dibaca itu sebenarnya harus saling berkaitan dan juga tidak bisa dibaca secara kayak ini bagus-bagus aja kok, kan yang penting ada upah minimum gitu, bukan gitu. Tapi siapa yang menentukan, bagaimana mekanismenya dan lain-lain itu juga penting gitu untuk diperhatikan kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya upah minimum, kalau seandainya kita bukan yang menentukan ya tetap aja upah minimum diatur mereka gitu yang punya benar. Karena sebelum ada ini pun kan memang susah ya untuk menentukan sesuai dengan standar kesejahteraan kita gitu. Misalnya dulu ada dikenal namanya komponen hidup layak gitu. Itu kan seringkali nggak dipertimbangkan gitu karena ya pada akhirnya ditetapkan berdasarkan kemampuan mereka tadi kan. Ya, itu menarik banget tuh standar hidup layak. Bahkan katanya itu seadanya cuma dihitung berapa kali pakai baju gitu ya. Beli bajunya hanya berapa kali gitu untuk standar hidup minimum. Iya. Oke. Nah, menarik banget nih Kak. Tapi kan sebenarnya bilangnya pemerintah itu bilang begini, kalau nggak salah ya saya juga. Mereka masih mendengar gitu suara-suara rakyat dan masih mungkin untuk direvisi. Nah, pertanyaannya apakah kita boleh percaya kata-kata itu gitu? Kan jangan pasal per pasal ini menarik banget gitu. Gimana Kak? Kan kita udah punya presidennya ya sebenarnya tahun lalu waktu aksi reformasi di korupsi, di mana banyak teman-teman kita tuh meninggal ya oleh represivitas aparat. Itu kita bisa lihat gitu. Itu hanya lip service saja dari pemerintah bahwa mereka akan mendengarkan, kenyataannya kan enggak gitu. Bahkan yang undang-undang KPK aja, yang maksudnya KPK ini kan adalah salah satu lembaga negara yang top lah gitu kan setelah reformasi gitu bisa dibilang. Itu aja yang paling ini gitu ya. Yang paling terkenal gitu, yang paling prominent gitu ya. Itu aja nggak dibikin kan perpunya gitu. Nah, apalagi ini gitu, nggak mungkin sih, kalau aku sih bisa bilang kemungkinannya itu sangat kecil dan bisa dibilang nggak ada kemungkinan untuk itu gitu, bahwa mereka akan mendengarkan, itu hanya lip service aja sih gitu. Dan jadi yang perlu dilakukan adalah
ya terus mengkonsolidasikan kekuatan dari gerakan rakyat itu sendiri untuk bukan hanya melawan undang-undang ini, tapi juga memikirkan bagaimana supaya nggak ada lagi tercipta undang-undang seperti ini gitu. Proses pembuatan policy yang hanya dikuasai oleh segelintir orang kelompok aja itu harus diubah gitu. Nah itu yang perlu jadi prioritas pikiran kita sekarang, dan sepertinya gerakan rakyat, gerakan sosial udah mulai memikirkan ke arah sana, dan itu sebenarnya kabar yang bagus ya gitu. Iya, oke. Nah Kak, tadi kan menarik tuh kita gimana caranya supaya undang-undang itu sesuai sama kesejahteraan kita. Tapi yang saya tahu itu buruh juga bilang kayak yang UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian UU 21 tahun 2000. Nah, buruh juga bilang itu UU setan gitu. Jadi kalau seandainya omnibus tidak di ini kan mengacu ke sana. Nah, gimana menurut Kak Filzah gitu? Ya, menurut saya sih ya perlu dibuat sebuah regulasi yang memproteksi, yang melindungi buruh gitu. Karena di Undang-Undang 13 2003 sebenarnya banyak problem juga gitu kan, di tataran implementasinya apalagi gitu. Misalnya soal bahwa outsourcing itu boleh dilakukan kecuali di core produksi, itu kan bermasalah sebenarnya. Kenapa? Karena semua bagian di dalam produksi itu kan saling berkaitan dan vital satu sama lain gitu. Tidak ada yang ini mah nggak apa-apa di outsourcing, tidak ada yang seperti itu sebenarnya gitu. Tapi kan itu diaturnya kayak gitu. Nah akhirnya di implementasinya semuanya di outsourcing gitu. Jadi sejak dalam naskah dan implementasinya juga udah masalah gitu. Makanya jawabannya bukan RUU Cipta Kerja, tapi jawabannya adalah undang-undang yang benar-benar melindungi pas pekerja gitu. Dan kita belum punya itu gitu. Kalau kita lihat contohnya di negara lain gitu ya, kayak misalnya di negara-negara Skandinavia yang punya tradisi serikat buruh yang kuat sejak tahun at least 1930-an, kondisi kehidupan kerja mereka kan jadi lebih layak di sana gitu, lumayan gitu kan. Kayak misalnya di Swedia jam kerjanya aja jadi 6 jam per hari gitu. Kemudian ada cuti melahirkannya itu bukan hanya untuk ibunya aja, tapi juga ayahnya supaya bisa mengasuh anaknya dengan setara kayak gitu-gitu kan. Itu hasil dari perjuangan gerakan buruh yang kuat gitu. Di Indonesia sebenarnya kita pernah punya yang kayak gitu, Tia. Pernah punya gerakan buruh yang sangat kuat waktu zaman sebelum Orde Baru. Kita mengenal ada yang namanya SOPSI gitu. Mereka sangat kuat dan bisa mendorong perubahan kehidupan kerja kaum buruh yang lebih baik lagi gitu. Makanya ditakutin kan sama Orde Baru. Jadi ya didepolitisasi, kata-kata buruh aja diubah gitu supaya orang nggak lagi melawan seperti itu, nggak lagi memperjuangkan nasib hidup mereka gitu, supaya kehidupannya lebih baik, supaya nggak lagi seperti itu. Nah itu yang perlu perlu diingat juga. Kadang kan masyarakat kita dan kita gitu ya, kita tuh terbiasa untuk ingatannya tuh pendek gitu ya, jadi ya udahlah gitu, ya udah dijalanin aja gitu kan. Apalagi kadang pasrah juga kan karena kondisi ekonomi dan lain-lain juga ya. Iya gitu. Tidak ada privilege, tidak ada pilihan seolah-olah gitu ya untuk ya udah deh gitu, disyukuri aja gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat dalam sejarahnya sebenarnya ini bukan salah kita gitu, tapi ini adalah memang konsekuensi politik yang neoliberal tadi, yang nasib kita ini selalu ditentukan oleh segelintir orang tadi gitu loh. Dan itu jadinya makanya gitu menurutku ya kan, kalau di Islam kan ada tuh yang tidak berubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya ya. Ada kan di Al-Qur'an ya. Nah, itu yang sebenarnya kalau diimani dalam di dalam kehidupan kita, politik kita sehari-hari, ya kita saatnya mengubah kondisi nasib kita ini dengan kekuatan kita sendiri gitu. Nah, makanya tadi konsolidasi gerakan rakyat dan lain-lain itu sangat penting untuk menentukan supaya di masa depan kita nggak menghadapi undang-undang yang merugikan seperti ini lagi gitu. Itu menarik banget tuh Kak. Tapi sebenarnya pertanyaannya apakah itu utopis atau enggak ya Kak ya? Kalau dibilang kan, kalau di masyarakat neolib ini cita-cita untuk perubahan itu kan selalu dianggap utopis ya, karena kalau kita kenal tuh dulu slogannya Margaret Thatcher itu there is no alternative gitu. Pokoknya ya udah gitu kan, there is no jalan aja gitu ya. Ya udah pokoknya lu ini adalah akhir dari sejarah, lu nggak bisa ngubah gitu kan. Padahal sih sebenarnya contoh-contoh di luar udah banyak membuktikan bisa kok diubah gitu, dan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Tapi nggak tanpa bermaksud untuk toxic positivity juga ya, tapi bahwa sebenarnya harapan itu selalu ada, dan selalu bisa diimprove gitu ya, kondisi kita, hidup kita bisa diimprove
asalkan memang kita berusaha untuk itu. Jadi kalau aku sih percaya itu bukan hal yang utopis banget sih gitu. Bisa aja kalau kita terus berusaha untuk mengonsolidasikan itu gitu. Kayak misalnya Mubadalah sendiri aja kan ingin punya visi adalah menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang relasi perempuan dan laki-laki itu setara misalnya kayak gitu. Ya mungkin aja kan gitu, karena ya diusahakan kayak gitu. Kalau diusahakan sih mungkin aja gitu. Meskipun memang tentunya ya perjuangan itu nggak sehari 2 hari, tapi butuh kekonsistenan, atau kalau di dalam Islam tuh istiqomah gitu ya. Butuh keteguhan dan butuh ya kolaborasi dengan sebanyak mungkin orang yang memang kepentingannya sama gitu, seperti kepentingan kita untuk misalnya perjuangan kelas, untuk melawan kekuasaan yang selalu lagi-lagi merugikan, ya kekuasaan yang dikuasai tadi 1% itu ya, yang selalu merugikan kita rakyat kebanyakan gitu sih. Oke, itu menarik banget tuh Kak. Jadi tanpa bermaksud toxic positivity, kita juga pasti bisa gitu ya. Walaupun itu butuh perjuangan yang kayaknya nggak gampang gitu. Yep. Nah, mungkin ini sebelum akhir kali ya Kak ya. Kira-kira langkah terbaiknya apa nih Kak? Kan kita seandainya pengangguran memang tercipta gitu kan, kemudian dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau seandainya bukan dengan membuka keran investasi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Untuk menciptakan lapangan kerja. Iya, lapangan kerja dan kondisi buruh khususnya yang lebih sejahtera gitu. Ya, kalau untuk meningkatkan kondisi kerja kita di tempat kerja kita dimanapun ya, di semua sektor kerja, ya tentunya adalah dengan berserikat yang pertama dan utama gitu. Karena dengan berserikat kita bisa mengusahakan, mengagregasi kepentingan kita sebagai kelas kerja di tempat-tempat kerja kita, di sektor-sektor kerja kita, untuk menyuarakan sebenarnya kondisi kerja yang lebih baik itu seperti apa, kehidupan kerja yang lebih baik itu seperti apa, supaya berdampak sama kehidupan kita. Jadi menurutku yang pertama adalah dengan berserikat gitu. Yang kedua adalah dengan terus belajar memahami eksploitasi apa yang terjadi pada diri kita sebagai kelas pekerja, itu juga penting gitu. Karena tanpa memahami itu, kita akan selalu salah paham memaknai diri kita ini gitu. Misalnya, saya kan bukan buruh gitu. Penting untuk terus belajar bareng dengan yang lain. Makanya fungsi serikat kan salah satunya itu ya, untuk belajar soal itu juga gitu. Dan yang ketiga, hak-hak kita gitu ya. Mengetahui hak-hak kita gitu. Mengetahui diri kita ini sebenarnya siapa sih, dieksploitasi oleh apa, kepentingan akumulasi kapital itu apa, dan lain kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah yang penting juga mengkonsumsi informasi-informasi yang bagus juga gitu, untuk ya kita sebagai kelas kerja kan digempur dengan informasi yang macam-macam gitu, yang misalnya kalau kita lihat YouTube aja banyak yang pamer kekayaan misalnya gitu, tanpa empati sama orang, atau yang menjual kemiskinan gitu untuk keuntungan pribadi dan lain-lain. Makanya penting juga untuk terus mengonsumsi media yang sehat, misalnya Mubadalah, misalnya yang lain-lain. Itu juga gitu ya? Iya, jadi penting untuk juga mengimprove diri kita dengan kita di bacaan-bacaan media yang bagus lah gitu, yang bermutu gitu, kayak gitu sih. 3 hal itu aja yang bisa kita lakukan sebagai kelas pekerja ya, untuk mengubah pelan-pelan lah gitu kondisi kehidupan kita kayak gitu. Kalau untuk penciptaan lapangan kerja, gimana supaya tercipta, itu bukan tugas kita. Oh iya, betul. Iya, tapi yang penting adalah prinsipnya tadi ya, penciptaan lapangan kerja tidak boleh mengeksploitasi. Iya, mengeksploitasi, menghapuskan hak-hak dasar pekerja gitu sih, yang prinsipnya kayak gitu. Iya, betul. Dan juga tidak merusak lingkungan. Iya. Ya buat siapa juga kita menciptakan lapangan kerja kalau ternyata orang-orang kita sendiri ternyata tereliminasi. Iya. Nah, oke, mungkin kita ada satu iklan lagi kali ya Kak ya sebelum akhir. Iya. Ya, sip. Aku suka iklannya. Oke, silakan Bang Dul. Salatullah, salamullah
Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Keren, Oke, keren. Kak Failzah, itu di sana ada jangan saling menyakiti katanya. Iya, benar. Bagus. Nah, Kak Failzah, sebelum mungkin kita ke akhir ya, aku mau, kan tadi sebenarnya udah dibahas sih terkait Omnibus dan lain-lain, tapi ada yang mau kakak sampaikan lagi nggak terkait labor atau Omnibus Law dan lain-lain gitu? Iya, jadi mungkin di highlight aja bahwa soal RUU Ciptaker ini yang dirugikan itu bukan hanya buruh dalam pengertian yang dipahami sekarang adalah misalnya buruh manufaktur aja, tapi juga buruh di semua sektor gitu, kelas pekerja di semua sektor yang akan dirugikan gitu. Karena selama ini kan selalu dibilang bahwa ini buruh yang suka minta upah tapi HP-nya iPhone atau motornya Ninja gitu kan. Nah sebenarnya nggak gitu, bahwa ini adalah kita semua gitu, kepentingan kita semua, kelas pekerja, kepentingan buruh, dan narasi-narasi seperti tadi ya, bahwa ya buruh minta upah tapi malah naik Ninja, malah naik beli iPhone gitu-gitu, sebaiknya sudah kita kikis aja gitu, nggak perlu lagi berpikiran seperti itu, karena
siapapun kita berhak untuk hidup lebih baik, berhak untuk hidup layak gitu. Jadi nggak perlu menyinyiri sesama kelas pekerja gitu gampangnya. Dan untuk dari sisi lingkungan hidup sendiri udah banyak banget ya lembaga-lembaga lingkungan hidup yang mengkaji soal RUU ini, dan memang ini sangat merugikan juga lingkungan hidup gitu. Jadi merugikan manusia dan merugikan alam gitu. Berarti ini sangat batil RUU Ciptaker ini gitu kan. Sangat batil dan sangat perlu dilawan gitu, harus dilawan kayak gitu aja sih. Jadi perlawanan kita sebenarnya untuk melawan RUU ini dan beyond melawan RUU ini adalah untuk melawan kebatilan-kebatilan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme yang selalu mengagungkan capital accumulation dan mendegradasi kehidupan rakyat the 99% kayak gitu. Termasuk perempuan gitu. Ya itu menarik banget tuh Kak, bahwa ya ini adalah bukan hanya melawan RUU tapi juga melawan kebatilan gitu ya, karena ini sudah keluar dari undang-undang bahwa ini kan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi mana keadilan dan keberadaban itu. Iya benar. Nah mungkin aku juga akan kasih highlight kali ya, bahwa yang tadi aku ambil adalah jangan lihat ini pasal per pasal, karena sangat mungkin sekali ada konsekuensi dari kata-kata yang kelihatannya itu halus gitu ya. Jadi kayak yang tadi itu satuan waktu, satuan hasil, kemudian outsourcing yang mudah, easy hiring, easy firing gitu. Nah, itu juga perlu di highlight konsekuensinya apa gitu. Begitu paling itu sih kalau yang aku. Kemudian juga tadi secara logika juga kita udah lihat gitu ya, logikanya ini kemana gitu, secara prosedur sudah tidak ditepati gitu, secara substansi tidak ada keuntungannya gitu. Jadi kalau seandainya ini pun bilang mereka bakal dirubah juga kita perlu mencurigakan ya Kak ya. Iya, kayaknya nggak mungkin dirubah. Mungkin saja kata-katanya dibuat lebih bagus gitu, seolah-olah lebih halus tadi ya bahasanya gitu, tapi tidak mengurangi esensi kebatilannya gitu. Apalagi banyak jebakan di sana kan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah gitu. Padahal undang-undang itu kan lebih tinggi dari peraturan pemerintah, pemahamanku gitu ya. Jadi ya kayak gitu-gitu. Jadi sebaiknya membaca RUU ini secara historis, secara substansi yang lebih luas, itu lebih bagus sih dibanding kita terjebak pasal per pasal kemudian di-gaslighting lagi sama pemerintah gitu. Gitu sih. Oke, sip. Itu mantap banget tuh Kak. Yang paling akhir tadi aku juga pernah baca bahwa dengan RUU ini kita kayaknya kemungkinan akan lahir 1000 PP baru gitu, karena banyak yang diatur di peraturan pemerintah kemudian. Nah, oke Kak, sebelum akhir sebenarnya saya tuh mau setiap pemateri di sini itu ngasih satu rekomendasi buku. Kira-kira menurut kakak mau kasih rekomendasi atau 2 atau 3 lah. Soal yang paling, apa nih? Soal apapun buku yang menurut kakak itu paling mengubah hidup kakak, banget ya gitu. Banyak banget. Yang paling Pak, yang paling. Mungkin yang paling pertama banget ya Das Kapital ya, itu yang paling penting untuk dibaca oleh semua orang gitu. Karena di sana menyediakan analisis tentang kenapa kita itu dieksploitasi dalam sistem kapitalisme gitu kan. Tapi banyak yang menjelaskan soal Das Kapital kalau misalnya dirasa terlalu berat gitu ya, banyak banget kok yang menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah kayak gitu, banyak. Kemudian buku soal sejarah gerakan buruh, soal sejarah serikat buruh itu juga banyak. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena terlalu banyak yang penting gitu ya. Dan juga buku soal kelindahan antara kapitalisme dan patriarki, misalnya bukunya Silvia Federici yang The Caliban and the Witch yang Body Capital Accumulation, Body and Primitive Accumulation, aku lupa judul detailnya. Aku juga review itu di Indo Progress, silahkan lihat. Nah, kemudian buku-buku soal teori-teori soal reproduksi sosial, karena kerja-kerja reproduksi sosial yang biasanya dibebankan secara umum dibebankan pada perempuan, itulah yang membuat salah satu sumber yang membuat ketertindasan perempuan gitu, subordinasi perempuan di dalam masyarakat. Mungkin itu kali ya buku-bukunya. Nah, kalau untuk lengkapnya banget mungkin nggak bisa 3 Tia. Banyak banget ya. Iya, karena aku sangat suka baca, jadi susah kalau untuk milih 3 buku tuh susah banget. Tapi mungkin topiknya itu yang perlu didalami gitu ya, dibaca. Alasan kenapa kita dieksploitasi dalam sistem kapitalisme,
kenapa kita manusia dan alam gitu ya dieksploitasi, kemudian sejarah perjuangan gerakan serikat buruh, gerakan sosial, dan kemudian kelindahan antara patriarki dan kapitalisme, kelindahan antara patriarki dan kelindahan antara rasisme dan kapitalisme dan lain-lain. Mungkin itu kali yang perlu dibaca, di highlight gitu. Oke, sip Kak. Ini semoga jadi catatan ya. Tadi saya juga nggak mencatat, jadi agak lupa. Nanti mungkin bisa dilihat. Iya, ya. Oke. Oke Kak, sebelum akhir mungkin ada closing statement atau lainnya? Ya, kalau aku sih closing statement-nya mungkin kita terus suarakan perlawanan terhadap, ini kok macet ya? Enggak ya? Oh, udah, oke. Tadi sempat itu sih, tapi udah oke. Oke. Closing statement adalah kita terus suarakan perlawanan terhadap Undang-Undang Ciptaker ini dan juga terhadap setiap bentuk eksploitasi di dalam kapitalisme, termasuk patriarki yang sangat berkelindahan erat dengan kapitalisme gitu. Dan juga sangat kita sangat mengutuk sekali ya represivitas dari negara gitu, dari aparat terhadap para demonstran gitu, dan juga kita tidak perlu takut dalam menyuarakan perlawanan terhadap RUU ini meskipun draftnya berubah-ubah per tanggal berapa berapa halaman, gitu, karena inti jiwa dari RUU Ciptaker ini adalah tadi gitu, dia ingin mendegradasi kehidupan kelas pekerja dan ingin merusak lingkungan gitu demi menciptakan iklim yang ramah untuk investasi. Tanda kutip ya iklimnya. Oke. Makasih banyak Kak Filza. Yang ramah itu untuk investasi aja gitu. Jadi harus ditanda kutipin ya, ramah untuk investasi, bukan untuk yang bekerja untuk itu gitu ya. Oke. Benar. Oke, Kak Filza, makasih banyak ya Kak Filza ya sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan. Semoga ini bermanfaat. Iya, makasih juga Tia dan Mubadalah udah mengundang ajak aku. Ini bermanfaat banget buat kami yang bahas terkait Omnibus ini, apalagi isu-isu yang lagi ramai gitu. Terima kasih banyak Kak Filza, semoga ini bermanfaat buat banyak orang. Ya, dan sama-sama. Makasih juga. Oke. Enggak dong, nggak kapok dong. Nggak kapok. Siap, nanti berarti diundang lagi ya, siap. Oke. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat teman-teman semua juga. Sekian dari kami, mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan kata dari saya ataupun Kak Filza gitu. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.